Nah, kemudian angka dimensi atau figur dimensi tentu perlu memiliki satuan, ya. Satuan apa yang digunakan di dalam figur dimensi? Nah, sesuai dengan kesepakatan kita di awal bahwa kita hanya akan mempelajari standar ISO ataupun standar GIS, ya, Japan Industrial Standard. Kita hanya menggunakan mengadopsi satuan internasional, ya, di mana dimensi panjang itu diberikan dalam milimeter, ya, tanpa mencantumkan simbol satuan milimeter. Jadi meskipun di dalam gambar itu tidak kita temukan satuan milimeter atau mm di dalam angka satuannya atau angka dimensinya atau figur dimensinya, maka otomatis, ya, satuan yang digunakan itu adalah milimeter. Sehingga kalau dalam figur dimensi itu kita membaca angka 100, berarti panjang fitur tersebut dalam kondisi sesungguhnya adalah 100 mm. Ya. Begitu juga kalau kita temukan angka 50, ya, maka pada kondisi sesungguhnya atau di dalam komponen atau produk yang sesungguhnya, ya, panjang dari fitur tersebut adalah 50 mm. Oke, kemudian dimensi sudut itu dalam derajat, ya, dengan simbol 0 kecil yang berada diletakkan di atas, ya. Nah, sudut satuan sudut ini, derajat ini harus digambarkan, ya, diletakkan setelah figur. Dan jika diperlukan juga mungkin satuan yang lebih kecil, yaitu satuan menit dan juga satuan second. Ya, jadi kalau menggunakan pada dimensi panjang tidak perlu dicantumkan simbol satuan mm-nya, tetapi untuk dimensi sudut, ya, tanda atau simbol derajat, simbol menit dan simbol second harus diberikan kalau memang ada. Ya. Oke, kemudian bagaimana orientasi atau penempatan figur dimensi. Ya. Nah, ada dua metode yang biasa digunakan di dalam gambar teknik. Yang pertama adalah metode selaras atau aligned method. Ya. Pada metode ini, gambar dimensi ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah untuk dibaca dari sisi bawah dan sisi kanan gambar. Ya. Itu yang pertama, nanti kita lihat contohnya. Kemudian metode yang kedua, itu adalah metode searah atau unidirectional method. Ya, di mana angka-angka dimensi ditempatkan agar dapat dibaca hanya dari dasar gambar. Ya. Jadi agak berbeda, kalau metode selaras itu bisa dibaca dari bawah dan juga dari kanan gambar. Tapi kalau metode searah hanya dari satu arah, yaitu dari bawah gambar atau dari dasar gambar. Nah, penggunaannya itu tidak boleh dicampur. Ya, jadi dalam satu gambar yang sama atau pada satu rangkaian gambar yang sama, ya, tidak boleh mencampur metode. Jadi kalau Anda gunakan metode lain atau metode selaras, ya semua digunakan metode selaras. Tapi kalau Anda gunakan metode unidireksional, ya pada semua gambar itu digunakan metode unidireksional. Ini sesuai standar GIS Z8317. Nah, ini contohnya. Misalkan dimensi panjang menggunakan metode selaras. Ya, kita misalkan punya segi 8 ini. Ya. Oke. Nah, untuk bidang yang di bawah maupun yang di atas, ya tentu akan lebih mudah kita berikan angka ukurannya itu dari arah bawah, ya, untuk membacanya. Kemudian untuk yang sisi miring, ya, oke, yang sisi miring. Nah, angka ukuran itu kita letakkan, ya, mengikuti permukaan yang kita berikan ukurannya. Ya. Nah, kemiringannya ke arah mana? Ya,
yang lebih mudah untuk kita baca dari bawah atau dari kanan gambar. Ya. Oke, dalam kasus ini pada keempat bidang yang miring kita berikan ukuran ya, dengan kecenderungan untuk dibaca dari arah bawah. Ya. Oke. Kemudian untuk yang bidang vertikal, kita perhatikan untuk bidang vertikal ini agak susah ya. Lebih cenderung untuk diberikan ukuran menggunakan pembacaan dari sisi kanan gambar. Sehingga angka ukurannya ya kita tuliskan miring ke arah kiri. Ya. Ya, angka 30-nya miring ke kiri. Baik, demikian untuk contoh dimensi yang menggunakan metode selaras. Nah, bagaimana untuk yang metode unidireksional atau metode searah? Untuk tampilan gambar yang sama, ya, untuk metode unidireksional seperti ini. Jadi semua angka ukuran itu terbaca dari arah bawah. Oke, seperti ini. Ya. Jadi cara penulisannya pun agak berbeda. Ya, kalau menggunakan metode selaras tadi, angka ukuran itu kita letakkan 1 mm di atas garis dimensi atau garis ukuran. Sedangkan pada metode searah, ini angka dimensinya atau angka ukurannya diletakkan tepat di tengah-tengah garis dimensi. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika menggunakan satu metode, ya harus konsisten dengan salah satu metode tersebut. Tidak boleh diubah-ubah di dalam satu gambar yang sama.